Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Yans Farel. Hari ini saya ingin menjawab pertanyaan untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Komunikasi Serat Optik eh, yang diampu oleh dosen Dr. Ucup Darussalam ST .MT. Oke, sini adalah beberapa pertanyaan yang diberikan oleh beliau. Terdapat 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah jelaskan cara kerja sistem komunikasi serat optik disertai dengan diagram. Oke. Ini adalah jawaban untuk nomor 1, diagram serat optik. Cara kerja dari diagram tersebut adalah sinyal awal atau source yang dibentuk sinyal listrik ini pada transmitter diubah oleh transducer elektropik atau dioda atau laser dioda menjadi gelombang cahaya. Kedua, gelombang cahaya selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Yang ketiga, pada penerima atau receiver, sinyal optik ini diubah oleh transducer optoelektronik atau fotodioda menjadi sinyal elektris kembali. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas laser transmitter atau TX, serat optik single mode, dan fotodioda. Untuk pertanyaan nomor 2, saya sudah membuat diagram tersebut ya. Ini mulai dari optical transmitternya, optical fiber, dan juga receivernya sudah saya buat. Berikutnya adalah lakukan simulasi rancangan SKSO yang telah Anda buat pada optik sistem dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah panjang gelombang laser transmitter setting pada 1550 nm. Ya, ini adalah rangkaian yang sudah saya buat. Untuk spesifikasi pertama, panjang gelombang laser transmitter disetting pada 1550 nm. Untuk melihat settingan tersebut, kita bisa mengklik transmitternya, lalu maksud saya klik optical fibernya. Lalu bisa dilihat ini adalah panjangnya 1550 nm. Terus ketentuan yang kedua adalah transmisi data sebesar 10 GB per second. Transmisi datanya sudah saya set untuk 10 GB per second. Ya. Lalu berikutnya adalah serat optik single mode dengan faktor attenuation sebesar 0,10 dB per kilometer. Kita setting sebesar 0,10 dB per 0,10. Oke. Lalu berikutnya penerima RX atau sensor cahaya jenis PIN atau APD, avalanche photodiode. Penerima RX-nya sudah saya susun penerimanya. Lalu berikutnya adalah ukurlah output laser TX dengan optical power meter dan optical spectrum analyzer atau OSA. Untuk mengukurnya nanti akan saya jelaskan pada pertanyaan berikutnya. Tapi untuk analyzernya sudah saya pasang pada rangkaian tersebut. Berikutnya adalah ukurlah output single laser setelah ditransmisikan ke dalam fiber optic single mode dengan optical power meter, WDM analyzer, dan optical spectrum analyzer. Sama seperti sebelumnya, nanti akan saya jelaskan untuk optical WDM analyzer ya. Sudah saya pasang juga pada rangkaian tersebut. Berikutnya adalah hubungkan output fotodioda dengan regenerator elektrik sinyal dan barometer untuk mengukur kualitas sinyal atau data. Barometer analyzer sudah saya pasang dan bisa digunakan untuk menerima untuk melihat sinyal tersebut. Oke. Berikutnya adalah pertanyaan keempat. Carilah data sebagai berikut.
A. Jika fiber optic single mode disetting pada panjang L sebesar 20 km, 30, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km, berapakah masing-masing daya output yang terukur di luaran fiber optik? Buatlah grafik dengan MATLAB hubungan antara panjang slot optik sumbu X versus daya output dBm sebagai sumbu Y. Untuk nomor 4 saya sudah membuat daya outputnya. Untuk mengecek daya outputnya, kita pertama-tama harus men-setting panjangnya dulu sebesar 20 ya, dan berikutnya adalah kita setting attenuation-nya menjadi 0,20 juga. Oke. Berikutnya kita jalankan simulasinya, dan kita bisa ngecek di optical power meternya. Bisa dilihat hasilnya adalah dengan power 6,644. Kita lakukan sebanyak 8 kali ya, mulai dari 20 maksud saya sebanyak 7 kali ya, mulai dari 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Untuk mempercepat penjelasan, saya sudah membuat diagram tabel dari hasil simulasinya. Untuk panjang 30 hasilnya 8,644, panjang 40 hasilnya 10,644, panjang 50 hasilnya 12,644, panjang 60 hasilnya 14,644, panjang 70 hasilnya 16,44, dan panjang 80 hasilnya 18,44. Berikutnya adalah yang B. Jelaskan hubungan antar daya output dengan output daya. Oke. Hubungan antara daya output dan output daya adalah di mana nilai output daya tergantung nilai input daya output, sehingga mereka saling berhubungan. Yang berikut adalah pada soal nomor 4A, parameter fiber optic faktor atenuasi diubah menjadi 0,25 dB km. Bagaimanakah output grafik pada nomor 4B? Untuk melihat hasil tersebut, saya sudah melakukan perbandingan antara 0,20 dan 0,25. Yang bagian kiri adalah 0,20 dan 0,25. Untuk melihat hasil ini, caranya cukup mudah. Pertama-tama kita pastikan attenuation sudah disetting untuk 0,2 atau 0,20. Lalu pastikan sudah di run simulasinya. Setelah sudah di run, kita double klik pada Bear Analyzer. Terus bisa dilihat ini hasilnya pada 0,20. Oh iya, jangan lupa panjangnya di set ke 80. Kita run ulang. Oke, ini hasilnya pada Bear Analyzer. Dan untuk hasil 0,25 pada attenuation-nya, kita setting 0,25, lalu run lagi. Kita klik, dan ini adalah hasilnya. Oke. Nah, berikutnya adalah yang D. Jelaskan pengaruh faktor atenuasi fiber optik pada output daya sinyal. Pengaruhnya adalah saat atenuasi diisi dengan 0,2 dB per kilometer, max Q faktornya adalah 5,49503 dengan nilai min bear-nya adalah 1,94538 E min 008, dan perbandingannya adalah saat atenuasi diisi dengan 0,25 dB per kilometer, max Q faktornya menjadi 3,12209 dan mengalami penurunan drastik pada min bear menjadi 0,00891855. Berikutnya pada pertanyaan yang kelima adalah ukurlah parameter berikut ini. Yang A, ukurlah sinyal spektral luaran laser transmitter dengan OSA. Ini hasilnya ya. Sudah saya ukur dengan transmitter OSA. Untuk mencarinya adalah cukup mudah. Setelah hasilnya di run, kita klik optical spectrum analyzer. Muncul hasilnya ya. Oke.
Pada hasil tersebut terdapat nilai amplitude maksimalnya adalah minus 15,8653 dan nilai amplitude minimalnya adalah minus 104,006. Berikutnya adalah ukurlah sinyal spektral luaran fiber optik pada saat L 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Untuk nomor 5B hasilnya bisa dibilang sama ya dengan yang sebelumnya ya, dengan hasil dari output pengukuran sebelumnya, karena nilainya sama juga dari nilai dari panjang kabelnya. Oke, berikutnya adalah yang 5C. Ukurlah kualitas sinyal SNR atau signal to noise ratio dari instrumen ukuran WDM analyzer pada saat L20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Sudah saya ini adalah hasilnya yang sudah saya ukur. Untuk melihat ukurannya, untuk melihat hasilnya bisa dilihat seperti ini caranya. Pastikan kita mengubah panjangnya sesuai kita mau, lalu sesuai ketentuan, lalu berikutnya kita klik WDM analyzernya dan kita bisa melihat hasilnya. Kita lakukan selama 7 kali ya, sampai dari 20 sampai ke 80 km. Berikut adalah hasilnya. Ini yang 20 km dengan frekuensi 193,1, sinyal power min 6,785162, noise power min 43,280,406, dan OSNR nya 36,495244. Terus ini yang 30 km nya 40 km, 50 km, 60 km, 70 dan 80 km ya. Pertanyaan berikutnya adalah ukurlah kualitas sinyal dari instrumen ukur Baer pada saat L20, 30, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Cara pengukurannya sama dengan sebelumnya. Bedanya kita tidak akan membuka WDM-nya, melainkan kita buka Baer analyzer-nya. Ya, kita buka bagian ininya untuk melihat ukuran dari spektrum analyzer-nya. Saya sudah mengukurnya. Ini adalah hasilnya ya. Yang 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Pertanyaan terakhir adalah jelaskan hasil simulasi yang Anda peroleh dari faktor luaran sinyal spektral SNR dan Baer dari fiber optik dengan parameter. Penjelasannya adalah hasil luarannya berbeda dengan antara Baer analyzer dan WDC analyzer untuk optik fiber dengan parameter L. Ya. Itu saja penjelasan saya mengenai jawaban ujian UTS untuk komunikasi serat optik. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.